Kedepannya merupakan gerakan yang berulang-ulang secara teratur dalam setiap periode tertentu. Siklus data dipengaruhi oleh fluktuasi ekonomi jangka panjang seperti daur hidup bisnis. Peramalan permintaan turunan di sini ada juga dengan menggunakan persamaan umum regresi, yaitu yang tadi sebenarnya sudah dibahas juga. Y adalah sama dengan A plus BX kali Y itu produk dominan, kalau X unit waktu. Langsung ya, karena panjang banget. Terus aja lagi ya. Terdapat perbedaan peramalan permintaan untuk menggunakan tren yang berbeda walaupun menggunakan data yang sama. Permintaan turunan peramalan tidak dapat dilakukan dengan menggunakan data yang telah lalu saja. Sudah habis ya? Ternyata sudah habis, tapi masih panjang. Mungkin dari waktunya itu kurang, ya kurang beberapa menit lagi. Mungkin dari saya itu aja, tugas saya membaca. Jika kurang paham bisa ditanyakan kepada kelompok saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau tanyain nggak dari kelompok satu? Tadi kan misalnya banyak banget tuh, kan nggak mau tanya? Nggak jelas sama sekali, karena baca, kalau baca saya juga udah bisa baca ini jelas sekali. Itu Pak, ada yang mau tanya nggak? Saya ingin ada yang presentasikan, dan jika saya tidak paham dengan isi yang itu, pas saya baca saya bisa baca tadi. Ya, presentasi kita tuh memang sudah dipaparkan semua, jadi tinggal baca saja seperti itu. Pak Didin mau nambahin sesuatu nggak? Cukup. Mbak Rita gimana? Nggak jelas sekali untuk masalah turunannya tadi, untuk memperjelaskan dengan rumusan yang ada di situ tadi, kayaknya udah ada di dalam situ tadi slide-nya. Terus untuk turunan dan permintaan apa sih itu yang terkait bagaimana hukum permintaan seperti apa dan hukum permintaan turunan gimana, itu yang diambil dari teorinya siapa? Hukum permintaan. Tuh, tanya hukum permintaan. Gimana sih hukum permintaan itu? Dengan ada tiga tanyanya, permintaan dan permintaan turunan, dan kayaknya kalau persamaan turunan itu kan ada ini ya, Samaannya. persamaannya. Yaitu dan siapa sih diambil dari teori mana gitu yang di situ tadi? Dari Ekman 4215. Semuanya dari buku ya Pak. Mungkin dijelasin aja senyantolnya kelompok 2 apa sih itu permintaan, terus bedanya permintaan langsung sama permintaan itu di mana? Enggak, globalnya aja itu ada kuncinya kok, ada kuncinya dua itu. Bedanya itu di mana? Ada nggak? Kalau permintaan langsung itu berdasarkan waktu. Jadi kalau permintaan turunan itu jadi dari produknya Bu. Nah dia dari variabel produk sendiri, jadi ada dia berhubungan sama Tuhan. Jadi berpengaruh gitu loh. Kalau permintaan turunan berpengaruh kayak misalnya rokok gitu ya. Rokok sendiri itu kan kalau misalnya bungkusnya kan nggak bisa dijual kan. Bungkus rokok sendiri itu nggak bisa dijual. Jadi berpengaruh sama rokoknya yang rokoknya. Jadi kalau permintaan langsung itu misalnya waktu, jadi kayak misalnya satu perusahaan yang mau mengetahui 3 bulan ke depan tuh permintaannya akan gimana sih, kita bisa lihat dari permintaan sebelumnya gitu. Jadi 3 bulan sebelumnya kita bisa lihat rata-rata permintaan dari konsumen itu gimana, untuk mengetahui 3 bulan ke depan tuh akan bagaimana permintaan dari Oke. Jadi Mbak Rita udah ada ketangkep nggak? Belum, saya mau nanya lagi. Untuk misalnya tadi ada 3 bulan ke depan tahu. Nah, seandainya 3 bulan ke depan itu perusahaan rokok dia akan memiliki misalnya nih 3 kardus rokok atau 3.000, bagaimana untuk peramalannya? Enggak, kita lihat dari sebelumnya, dari jadi kayak misalnya kita 3 bulan sebelumnya kita ikut. Oke, coba di ke depan aja gimana orang-orangnya gitu. Iya. 3 bulan misalnya 3 bulan yang kemarin itu ini sama kayak ada di modul halaman 438. Jadi aku jelasin yang bawahnya aja deh. Kenapa di Ambil yang paling simpel aja. 1770. Statistika kok sebenarnya itu Bang. Bener-bener. Itu sebenarnya bukan di sini. Ya kita garis bawahi dulu ya. Itu yang saya maksud rumus
ke teman-teman ya. Boleh Jadi aja deh. sebelum lebih jauh, sebenarnya untuk perhitungan forecasting ini, perhitungan secara mendetailnya itu, possible saya bilang buku ini belum ada isinya. Gitu. Buku ini belum ada isinya. Iya, Sebenarnya isinya itu lebih kompleks. Sebenarnya teman-teman akan baca itu di statistika atau mungkin nanti yang lebih tinggi lagi ada di ekonometrik gitu. Jadi di sini pemahaman dasar konsep awalnya dulu aja. Ayo Mbak, silakan coba selengkapnya aja. Selengkapnya dulu aja. Jadi teman-teman boleh nggak lihat di modul halaman 4.38? Uh, 4.38 itu kan yang pada dia nanya kan, terus yang bulan Januari 2008 itu kan tabelnya cuma sampai Desember 2007. Terus Januari 2008 tuh gimana sih ramalannya untuk ke depan permintaannya itu? Terus kan dia dari 5 bulan sebelumnya, 5 bulan sebelum Januari, jadi dari mulai Agustus, September, Oktober, November, Desember permintaannya itu dia bagi 5. Terus bawahnya kan kalau misalnya Juni 2007 untuk bulan Juli yang akan datang itu berapa? Jadi mundur, misalnya kan aku mau cari di bulan Februari 2008, jadi aku mundurin 5 bulan dari Januari, Desember, November, 5 bulan ke belakang lah pokoknya, 5 bulan terus kita bagi 5, itu rata-ratanya untuk mengetahui kedepannya berapa jumlah. Jadi itu salah satu metode. Salah satu metode itu kayak gitu. Oke, Mbak ini ya. Saya gambarkan konsep besarnya dulu. Yang namanya pramalan. Ini kita bicara ramalan. Tadi kan Mas Taufik nih tanya kan sama Mbak Rita. Yang masalah gimana, tahu caranya berapa untuk tempe-tempenya tadi itu. Nah, kita bisa melakukan yang namanya pramalan. Jadi kita mau tahu berapa sih di masa mendatang, berapa permintaan untuk produk kita, seperti itu. Itu kita bisa tahu di dunia forecasting untuk ramalan. Di sini ramalan ini ada 2. Secara garis besar di buku ini menggambarkan cuma 2. Tapi saya nggak setuju sama ini. Gitu. Ramalan tuh nggak cuma ini doang, banyak. Ramalan tuh banyak sekali. Nggak hanya ini. Di sini kita ambil ini saja dulu karena ini yang akan keluar mungkin dengan teman-teman. Yang pertama itu adalah ramalan permintaan secara langsung, dan yang kedua adalah ramalan permintaan turunan. Untuk yang secara langsung, jadi dia itu langsung aja, itu produknya. Jadi ini akhirnya satu produk. Ini kan kita berdua produk nih. Nah, permintaan langsung itu intinya permintaan yang langsung pada produk kita. Produk itu sudah produk tunggal yang nggak ada pengaruhnya sama produk lain. Jadi gitu. Tempe ya udah, tempe itu sama produk tempe itu. Sedangkan yang namanya turunan, produk kita ini hanya sebagai produk komplementer, gitu. Hanya sebagai produk pelengkap. Kita bukan main produknya gitu. Jadi ketika produk tadi itu nggak ada, itu juga nggak ada. Seperti itu bedanya. Itu dulu konsep dirinya kayak gitu. Jadi namanya turunan sama langsung bedanya di situ. Kayak tadi Mbak Titi sudah menyinggung rokok ya, pasal bungkus rokok. Jadi sebenarnya intinya itu yang turunan itu bukan rokok, tapi bungkus rokoknya. Jadi bungkus rokok itu nggak akan berfungsi, kita nggak akan jualan, nggak akan berproduksi jika rokok itu tidak ada. Jadi itulah gabungan turunan. Dan sini nangkap kan bedanya 2 itu apa? Jadi di situ dulu untuk konsep awalnya namanya sebuah permintaan produk kan beda pastinya ya. Produk yang langsung kita jadi main produknya sama kita cuma sebagai pendamping lah ya, pelengkap aja. Itu akan berbeda sekali untuk dunia forecastingnya. Nah, untuk ini di buku teman-teman saya nggak bisa ngecur banyak kemarin itu karena sempat error ya, UT itunya sempat errornya untuk jadi nggak ke capture banyak. Dapatnya dulu aja, mungkin nanti akan saya. Teman-teman mau bener-bener belajar forecasting nggak? Bisa kalian dulu. Saya punya buku, tapi ini Inggris. software. Saya bisa kasih. Saya bisa kasih bukunya. Inggris. Kalau yang Indonesia, so far sekarang ada belum. Ada nggak ini buku Indonesia ini dari udah diterjemahkan Indonesia bukunya? Nggak ada translate-nya. Kalau yang buku bukunya belum ada translate-nya. Gitu. Kalau misalnya buku Indonesia, nanti saya akan cari kasih ya dari tempat lain.
dari tempat lain tentang dunia forecasting ini kalau buku gambaran aja. Tapi kalau itu yang buku itu buku ekonometrika ya, jadi memang benar-benar angka-angka semua di dasar awalnya dari anak pinaknya namanya forecasting itu kayak gimana itu ada. Kalau emang mau saya kirim softwarenya dibuka atau enggak juga terserah teman-teman, itu nggak akan keluar dari ujian kok. Itu nanti mungkin akan teman-teman buka lagi loh teman-teman S2 itu sebenarnya kalau semua master atau PhD. Jadi saya kasih aja nanti bukunya ya, daripada beli mahal kasih aja, itu ya lumayan lah, tapi rekan ya apa ya gitu. Jadi di sini saya akan kasih ini dulu aja karena dosen statistika yang pertama tadi kok ini sebentar. Ini tadi yang sudah saya jelaskan masalah permintaannya. Terus nih, jadi dalam peramalan sendiri itu di buku teman-teman ini ada 3 metode. Yang pertama namanya metode rata-rata bergerak atau nama kerennya adalah moving average. Mungkin teman-teman kalau ngomong metode apa? Metode rata-rata bergerak, orang susah untuk ngertinya. Tapi kalau bilang moving average itu aja. Moving average itu untuk yang pertama. Yang kedua adalah tren garis lurus. Ini misalnya cuma garis linear aja, garisnya lurus seperti ini, lurus biasa doang. Yang ketiga adalah garis melengkung, garis tingkat atau KPI juga. PI ada nggak ya Mbak Ali kemarin untuk garis. Jadi ini nanti hubungannya sama dunia statistik untuk persamaan kayak gitu. Kalau emang mau tahu lebih lanjut, nah ini bisa dikoreksinya pakai standar error, koefisien korelasi, sama penyimpangan absolut. Ini semuanya statistika. Ini kemarin dapat kan harusnya dapat semuanya ya. Ini buka lagi mungkin nanti bukunya yang Indonesia itu. Kalau itu sebenarnya nggak terlalu dipakai kok. Nah, ini dia untuk peramalan permintaan dan turunan ya ini. Di situ dulu deh. Tuh, sebentar ya. Di sini mungkin tapi saya nggak sempat itu. Tadi saya cuma bikin oret-oretan aja di sini. Yang namanya peramalan di sini metode moving average atau metode rata-rata bergerak, tren garis surut, tren garis lengkung, ini adalah peramalan di dunia kuantitatif. Jadi ingat ini semuanya di dunia kuantitatif, ini bukan dunia kualitatif. Sedangkan dunia kualitatif sendiri itu ada juga peramalan lain-lain bedanya. Kayak peramalan metode Delphi itu misalnya peramalan-peramalan yang kayak teman-teman CIO ngumpulin pakar-pakar atau ngumpulin profesor-profesor terus untuk meramalkan masih pendapat untuk ramal selanjutnya. Itu metode Delphi, itu metode kualitatif kayak gitu. Kalau yang kuanti ini rata-rata seperti itu metodenya. Kalau mau saya jelaskan untuk harus di buku aja ya, karena saya nggak punya juga slide utuhnya seperti apa di sini. Yang untuk yang pertama teman-teman bisa halaman 38. Masuk ya Pak ya? Masuk ya Mas? Kita kelihatan ngantuk. Mbak Ari ini semangat kan? Bu Ari untuk apa? 38 4.38. Ini semua udah ngerti kan kalau yang ini? Kayak dengan mbaknya yang tadi itu Mbak Titin. Ini pokoknya ini intinya garis besarnya di sini itu patokan dia tuh mau berapa bulan? Patokan kita tuh mau berapa bulan akhirnya? Nggak harus 5 bulan. Kalau teman-teman mau sebulan boleh. Kalau misalnya pakai tahun boleh juga gitu. Harian boleh kalau mau gitu. Jadi kalau mau boleh juga harian, mingguan juga boleh. Jadi semuanya fleksibel di sini. Mau pakai yang gimana berapa bulan? Ini itu semua tergantung kebijakan perusahaan. Jadi perusahaan teman-teman itu mau pakai data berapa bulanan. Kalau nggak benar ya modal teman-teman itu berapa bulanan. Kalau nggak dari hasil teman-teman output ini keluar sampai dia balik dari total itu sama jangka waktu berapa hari, berapa bulan. Itu bisa melakukan kontrak itu. Jadi berbeda-beda tiap perusahaannya. Begitu. Jadi tinggal gampang aja, ini paling gampang. Tapi di sini ini kelemahannya satu, dia nggak bisa mengcapture namanya trend, seasonality. Dia juga nggak bisa mengcapture seasonality. Dia nggak bisa mengcapture namanya musim. Kayak gitu. Jadi misalnya kalau dia mau pakai tahunan, mana 5 tahun, tapi yang namanya 5 tahun mungkin nggak sih kondisi perekonomian itu nggak berubah.